Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah malam hari ini atas izin dan atas nikmat Allah kita bisa berjumpa kembali di kajian materi dasar Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita haturkan atas uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semua, atas kehadirannya, atas partisipasinya juga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan ya. Bentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat semua dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Baik, izin share screen Mas Dika dan teman-teman sekalian. Terakhir kita masuk di materi Uqdatul Kubro ya. Nah, jadi terakhir kemarin kita mendiskusikan tentang Uqdatul Kubro di mana ada 3 jawaban dari Uqdatul Kubro, dari Islam, dari sekularisme dan dari ateisme. Dan satu-satunya jawaban yang sahih, artinya betul ya, adalah jawaban Uqdatul Kubro dari Islam, yaitu sebelum manusia, kehidupan dan alam semesta ini ada, tentu ada Sang Pencipta. Nah, di mana Sang Pencipta itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kita, alam semesta dan hidup ini adalah makhluk ciptaan Allah. Spesial untuk manusia, Allah memberikan aturan di dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu berupa wahyu ya. Nah, aturan itu tidak lain tidak bukan adalah syariat Islam. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW diberikan syariat berupa Islam. Nah, kemudian di alam dunia ini, di kehidupan dunia ini, maka kita harus atau wajib ya terikat dengan aturan atau syariat yang telah Allah berikan, yaitu syariat Islam, di mana di dalamnya banyak sekali perintah, larangan yang harus kita jalankan. Ketika itu adalah perintah dan jika itu larangan maka harus kita jauhi. Kenapa? Karena kelak ketika kita ini mati, masih ada satu fase kehidupan lagi, yaitu kelak kita akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan akan dihisab dan akan dikembalikan ke surga atau ke neraka. Maka tolak ukur hisab itu adalah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga titiknya sebenarnya adalah kehidupan di dunia ini. Titik yang terpenting. Karena ketika kita gagal merencanakan kehidupan yang akan datang, yaitu akhirat, maka sejatinya kegagalan itu dimulai dari kehidupan kita dunia, yaitu ketika kita tidak mengikatkan diri kita terhadap syariat yang telah Allah turun. Maka ketika kita dibangkitkan, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ustadz sekalian, ini jawaban dari Uqdatul Kubro. Maka terakhir kemarin di pertemuan terakhir kita mendapat sebuah kesimpulan, maka kita harus hidup dengan Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai akidah. Akidah itu adalah landasan ya, landasan pemikiran, sehingga nanti ketika kita itu akan bertindak, berperilaku, bertutur kata, kita senantiasa menjadikan akidah Islam. Artinya bagaimana? Ya kita menjadikan aturan hidup kita ini dari Islam, dari landasan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan menjadikan Islam sebagai kaidah fikriyah, artinya landasan dalam berpikir dan berbuat. Nah, teman-teman sekalian, materi Uqdatul Kubro itu sebenarnya terkait erat dengan keimanan atau materi tentang akidah gitu ya. Nanti di dalamnya tidak bisa lepas juga tentang iman kepada malaikat, tidak bisa lepas juga tentang iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar dan sebagainya ya. Maka keimanan itu juga sekali lagi tidak bisa lepas dari amal soleh gitu ya. Karena kalau iman dan amal itu sebagaimana seperti halnya mata uang, ada dua sisi yang satu dengan yang lain ini tidak bisa dipisahkan. Nah, wabil khusus tentang keimanan ini ada satu hal yang penting teman-teman sekalian. Inti dari keimanan itu sebenarnya adalah prinsip menegakkan tauhid ya. Jadi tauhid ini
kalau ingin kita cari intinya, tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Hanya Allah sajalah gitu ya. Mengesahkan, esa itu kan satu. Jadi hanya Allah sajalah gitu. Jadi kalau prinsip tauhid itu tiada lain adalah mengesahkan Allah dan nah ini meniadakan seluruh antitesisnya, artinya meniadakan segala sesuatu yang bertentangan dengan itu. Kebalikan dari prinsip tauhid, kebalikan dari prinsip mengesahkan Allah tentu adalah menyekutukan Allah gitu ya. Nah, ini kalau kemudian kita kenal yaitu dengan istilah syirik. Nah, cuma nanti kemudian syirik ini akan kita pahami begini teman-teman sekalian. Ada kalanya keimanan kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya sang pencipta dan pengatur. Ini sudah terjawab ya, bagaimana kemudian kita mendapatkan keyakinan itu dengan bukti yang nyata. Nah, dan kalau di Al-Quran salah satunya dalilnya adalah ini. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi ketika ada orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan ayat ini, artinya meyakini bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan meyakini ada Tuhan selain Allah yang mengatur, memelihara segala sesuatu, maka sebenarnya dia sedang menyekutukan Allah, gitu ya. Nah, jadi kita sangat-sangat bisa sangat memahami ketika ada orang yang punya keyakinan bahwa bukan Allah yang menciptakan dan bukan Allah yang memelihara segala sesuatu, maka itu jelas-jelas adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Nah, di bagian menyekutukan Allah dalam hal ini, kita dan orang Islam pada umumnya sangat-sangat memahami dan tidak ada masalah. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa yang kedua, meyakini mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, hanya Allah sajalah ya yang kita yakini, itu bukan hanya dalam hal penciptaan saja, tetapi ada juga meyakini mengesahkan Allah dalam perkara hukum. Artinya begini teman-teman sekalian, hanya Allah sajalah zat yang berhak membuat hukum, gitu ya, menentukan ini boleh atau tidak, ini halal atau ini haram. Karena di dalam sebuah ayat dikatakan innal hukmu illa lillah, membuat hukum itu adalah hak dari Allah. Sehingga sama dengan pemahaman yang pertama, ketika ada orang yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, maka dia adalah menyekutukan Allah gitu ya, membuat tandingan gitu, menjadikan sesuatu seperti halnya Allah, maka dia jelas-jelas melakukan perbuatan syirik. Nah, sama ketika ada seseorang yang menjadikan sesuatu baik itu manusia ataupun selain manusia ya sebagai pihak yang membuat hukum, artinya adalah menentukan ini halal atau ini haram, menentukan ini boleh atau tidak, ya, maka sejatinya itu adalah membuat tandingan-tandingan selain Allah dalam hal menetapkan hukum. Nah, ada sebuah ayat di sini ya, yang ini dikisahkan ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Dulu dia adalah seorang Nasrani ketika sebelum memeluk Islam. Kemudian suatu ketika Rasulullah membacakan ayat dari Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya, yang artinya kurang lebih mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alimnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, maka ketika Adi bin Hatim itu mendengar ayat ini, Adi bin Hatim seolah-olah dia tidak mengiyakan ayat ini. Dia mengatakan bahwa ya Rasulullah,
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak menyembah rahib, tidak menyembah pendeta, tidak menyembah manusia. Tetapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu justru menyembah Allah ya Rasul. Nah, gitu. Maka kemudian pernyataan ini dibantah oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan bukan seperti itu maknanya. Kurang lebih gitu ya kalau kita ambil intinya. Bukan seperti itu maknanya Adi bin Hatim. Bukan kok mereka itu menyembah Allah, tetapi rahib-rahib itu dan pendeta-pendeta itu telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Lalu kemudian orang-orang itu mengikutinya. Nah, nih perhatikan, hati-hati. Jadi ketika rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, artinya apa? Artinya sebenarnya telah turun hukum, telah turun ketetapan, telah turun perintah dan larangan. Tetapi rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu kemudian mengganti, menentukan halal haram sendiri, membuat aturan-aturan sendiri, membuat perintah-perintah sendiri yang sebenarnya Allah telah menetapkan hukum perbuatan itu. Nah, ketika rahib-rahib dan pendeta-pendeta ini melakukan perbuatan itu, inilah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah, mereka itu mengambil hak Allah. Nah, maka dikatakan mereka menjadikan rahib-rahib dan orang-orang alimnya sebagai Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka ini, rahib-rahib dan pendeta-pendeta ini membuat hukum yang semestinya ini adalah hak Allah. Nah, maka ketika ada orang yang berbuat seperti itu, manusia yang berbuat seperti itu, kemudian diikuti, ya, maka ini kemudian juga tidak boleh. Satu, perbuatan membuat mengganti hukum yang telah ditetapkan Allah itu tidak boleh. Yang kedua, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah mengganti hukum-hukum Allah, ini juga tidak boleh. Ketidakbolehannya ini sangat fatal ya. Kenapa? Karena ini mengambil hak Allah. Kalau orang meyakini bahwa ketika orang itu meyakini bahwa ada pihak lain selain Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, maka itu adalah jelas syirik. Sama sebenarnya. Ketika ada seseorang mengganti ya hukum-hukum Allah, membuat hukum-hukum yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah ketidakbolehannya atau kebolehannya atau sesuatu itu wajib atau sesuatu halal kok kemudian diganti, maka dia juga telah melakukan perbuatan syirik, yaitu mengambil hak Allah, membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat keimanan itu sebenarnya tidak hanya meyakini bahwa Allah itu adalah sang pencipta, tetapi Allah adalah sang pembuat hukum. Nah, oleh karena itu sekedar mengimani Allah sebagai pencipta tidak cukup, hingga ya meyakini bahwa hukum Allah lah satu-satunya hukum yang berhak diikuti dan ditaati. Allah memberikan peringatan di dalam Quran surat Al-Maidah. "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa ya manusia yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ketika Allah memutuskan bahwa riba itu haram misalnya, kemudian mereka tidak mau tunduk kepada ayat itu, ya maka mereka bisa jatuh kepada kafir kalau menolak ayat itu. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ini adalah bagian dari keimanan kita. Ya, maka perlu diketahui bahwa iman terhadap Allah harus disertai sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap segala apa yang datang dari sisinya. Ya, jadi ketika kita ini telah beriman kepada Allah, meyakini Allah lah sang pencipta kita, maka kita ini harus tunduk. Nah, ketundukan kita ini totalitas gitu ya. Kita berikan semua kepasrahan ini untuk menerima mutlak tanpa tapi gitu ya terhadap apa yang datang dari sisi Allah, baik itu perintah maupun itu adalah larangan. Nah, tidak lain dan tidak bukan apa yang datang dari sisi Allah itu adalah syariat. Yang dulu di pertemuan pertama kita sudah banyak bahas di Al-Qur'an surat Al-Maidah, ketika Allah menurunkan agama ini dan Allah telah sempurnakan ya
telah sempurna syariatnya, telah sempurna hukumnya, tidak mungkin ada lagi yang datang dari sisi Allah halal haramnya, maka wajib kita terima. Nah, maka ada sebuah ayat juga yang ini menjadi peringatan buat kita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka itu hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu, yaitu Muhammad Rasulullah ya, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Perhatikan kelanjutan ayatnya. Kemudian ya, mereka di dalam hatinya tidak merasa keberatan terhadap putusan yang engkau berikan. Kenapa? Karena sebenarnya putusan yang telah Rasulullah berikan itu adalah hukum dari Allah, adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menerima dengan pasrah, dengan sepenuhnya. Nah, tafsirnya Asy-Sya'di ya, ketika menafsirkan ayat ini, Quran surat An-Nisa ini, Imam Asy-Sya'di mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fala wa rabbika, itu Allah telah bersumpah atas dirinya sendiri untuk menunjukkan keagungannya ya. Nah, apa? La yu'minuna, tidak beriman seseorang itu hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Tidak beriman seseorang itu hingga menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi ketika Rasulullah ini sudah memberikan hukum, sudah memutuskan suatu perkara, ini boleh, ini tidak, ini wajib, ini haram, maka tidak beriman seseorang itu sampai kita ini menerima ya, menerima apa yang telah Rasulullah bawa. Nah, belum cukup di situ. Lanjutan ayatnya itu masih ada yang kemudian ketika ditafsirkan oleh As-Sa'di, beliau mengatakan ketika menerima keputusan Rasulullah yang sebenarnya itu adalah syariat dari Allah, belum dikatakan beriman hingga apa? Kalau hanya menerima, tetapi menerimanya itu harus ini ya, menghilangkan keraguan. Jadi kalau masih ada keraguan ketika menerima hukum-hukum Allah, syariat Allah, itu belum dikatakan imannya itu sempurna. Juga tidak boleh ada perasaan sempit, wah kok seperti ini ya, kok berat ya, kok susah ya. Ya kalau di zaman sekarang ini kayaknya nggak bisa, ini kan nggak sesuai, harusnya ini bukan di sini, di luar negeri aja sana, atau mungkin tidak cocok di negara kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ada kesamaran dalam hati mereka ketika tatkala berhubung pada Allah, nah maka seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena iman kita masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan. Beliau Asy-Sya'di mengatakan siapa saja yang menolak ya untuk berhukum kepada hukum Rasulullah, artinya ini adalah syariat Islam, menolak itu bisa berarti tidak mau, keberatan, atau milih sesuatu yang datangnya bukan dari Allah, entah itu buatan manusia atau dia mungkin membuat alasan sendiri dan seterusnya ya, dan tidak mau terikat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh beliau Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti dikatakan kafir. Naudzubillah. Kenapa dikatakan kafir ya? Karena dia tidak mau menerima Allah sebagai pembuat hukum. Kita tahu bahwa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu ada dalam perkara berhukum gitu ya. Berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi koreksi, menjadi muhasabah untuk kita semua. Sudahkah selama ini hidup kita sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan syariat. Maka kita harus tahu bagian-bagian atau syariat itu seperti apa itu ya. Karena kan kita harus mengikatkan diri sebagai konsekuensi keimanan kita. Kita ini harus hidup sesuai dengan syariat. Betul-betul dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus tahu syariat itu seperti apa. Sedikit ya, ini gambaran bahwa dari pengertian bahasa
Syariat itu memiliki makna masro'ahal ma, artinya sumber air minum. Nah, sumber air minum itu macam-macam ya. Ada yang dari sungai, ada yang dari sumur dan lain sebagainya. Tetapi gini, orang Arab itu tidak menyebut sumber air minum dengan sebutan syariah ini kecuali jika sumber air tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Nah, ini mungkin teman-teman Ustadz semua bisa di sekitar tempat tinggal masing-masing mungkin ada mata air ya. Mata air itu macam-macam. Kalau di tempat saya ada mata air itu yang terus mengalir, debitnya juga besar. Baik di musim kemarau maupun di musim penghujan tidak terpengaruh. Jadi debit airnya sangat besar, continue. Tetapi ada juga di beberapa tempat, mungkin di lereng-lereng itu ya, di lereng pegunungan di tempat saya, daerah-daerah itu, ada juga sumber mata air itu yang ketika musim penghujan airnya banyak. Tetapi ketika musim kering airnya menyusut gitu. Sehingga mungkin tidak ngalir tapi cuma menetes itu ya. Saya pernah menjumpai. Nah, jadi kalau ada sumber mata air yang tidak pernah kering, debitnya besar, tidak terpengaruh oleh musim, nah itulah yang kemudian orang Arab menyebutnya sebagai syariah. Kenapa? Karena dia sebagai sumber kehidupan, gitu. Dia sebagai air yang terus mengalir sehingga bisa memberikan kehidupan. Nah, kenapa kemudian hukum-hukum Islam yang diturunkan oleh Allah disebutnya syariah? Ternyata ada kaitannya nanti, masya Allah, ya. Sehingga ini kalau secara istilah syariah itu berarti agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Jadi kalau simpelnya itu syariat itu adalah hukum atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik adalah hukum-hukum dan ketentuan tersebut syariat itu ya yang diberikan oleh Allah untuk kita semua ini punya konsistensi atau kesamaan dengan syariat yang disebut oleh orang-orang Arab tadi, sumber air minum yang debitnya terus mengalir tidak berhenti. Kenapa? Karena sifatnya sama, menjadi sumber kehidupan bagi makhluk. Jadi mata air yang terus mengalir tadi itu dengan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah untuk kita semua ini sama sifatnya, yaitu konsisten dan menjadi sumber kehidupan. Jadi syariat itu kita yakini, dan ini adalah fakta ya, dari pertama kali diturunkan di zaman Nabi hingga saat ini, bahkan nanti sampai hari kiamat bisa memberi solusi kehidupan kepada kehidupan manusia. Jadi masya Allah ini ya, jaminan dari Allah adalah seperti itu. Tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurang. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika hidup kita ini harus terikat dengan syariat Islam tadi ya, maka kita harus tahu ruang lingkup syariat Islam. Jadi kalau di dalam kitab Nizam Islam, Syekh Al-Albani mengatakan ini, Islam adalah al-Islam huwa al-Islam huwa din ya, ad-din yang apa? Alladzi anzalallah, yang diturunkan oleh Allah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya apa? Yang isinya apa? Yang isinya di situ untuk agama itu adalah mengatur ya hubungan manusia dengan al-Khaliq ya. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, kemudian dirinci lagi. Jadi ruang lingkup syariat itu ternyata ya kalau dari kalimat ini, ruang lingkup syariat itu adalah hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ya melalui Rasulullah. Syariat itu untuk mengatur manusia dengan Sang Pencipta. Itu satu. Yang kedua, syariat itu ternyata ada yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang kedua itu. Yang ketiga, syariat itu untuk mengatur manusia kepada sesama manusia.
Nah, kemudian dirinci lagi. Yang hubungan manusia dengan Al-Khaliq itu hukum-hukum yang ada di sana, syariat yang ada di sana adalah persoalan akidah dan ibadah. Ingat kalau disebut ibadah, di sini nanti bil makna kemarin kita bahas ada ibadah khusus, ibadah mahdoh, dan ada ibadah secara umum ya. Nah, kalau di sini yang dimaksud adalah ibadah mahdoh. Nah, nanti semua keterikatan kita kepada Allah itu sama penyebutannya juga adalah ibadah. Tapi dalam hal ini hubungan manusia dengan Al-Khaliq di sini akidah dan ibadah maksudnya adalah ibadah mahdoh. Nah, kemudian syariat yang kaitannya dengan manusia dan diri sendiri, ini ada syariat tentang akhlak, ada syariat tentang makanan, bagaimana manusia makan dan termasuk bagaimana manusia minum. Dan ada syariat tentang pakaian. Nah, kemudian yang ketiga, syariat atau hukum Allah yang kaitannya dengan sesama manusia, ini adalah dalam perkara muamalah dan sanksi. Nah, sehingga inilah sebenarnya ruang lingkup syariat Islam itu ada di situ. Jadi ruang lingkup syariat ini di dalam ketiga hal tadi itu ya, hubungan manusia dengan Al-Khaliq, diri sendiri dan sesama manusia, kita ini wajib mengikatkan diri terhadap syariat Islam. Nah, persoalannya kemudian kita ini sudah atau belum? Nah, gitu ya. Sudah atau belum? Pertama, sudah tahu atau belum? Nah, gitu. Yang kedua, sudah diamalkan atau belum? Nah, maka ketika ada tiga ini ya, bagian ruang lingkup syariat ini, saya gambarkan seperti becak. Jadi ada syariat yang kaitannya manusia dengan Al-Khaliq, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan diri sendiri. Nah, ini bagian dari syariat Islam ini kalau dikategorikan ada tiga tadi itu. Nah, saya mencoba untuk mengilustrasikan seperti becak ya. Becak ini kan rodanya tiga. Nah, Islam ini rodanya juga tiga. Bagian dari syariat ini kalau kita kelompokkan menjadi tiga bagian. Roda di dalam becak yang paling penting yang mana? Coba. Andai kata dikatakan yang paling penting itu adalah yang belakang, ya. Coba kemudian bagian roda yang depan sebelah kiri kita lepas, yang ini. Maka becak tidak akan bisa jalan. Oke, kalau begitu roda depan kiri adalah roda yang penting. Maka coba kita pasang, kemudian kita copot roda yang depan kanan. Depan kanan ini kita copot. Sehingga rodanya tinggal roda belakang dan roda depan kiri. Becak juga tidak bisa berjalan. Oke, kalau begitu dua roda yang ada di depan ini penting, jangan kita copot. Maka kita coba copot roda yang belakang, yang satu yang belakang. Apa yang akan terjadi? Becak juga tidak akan bisa berjalan. Nah, seperti halnya ilustrasi becak tadi itu, Islam juga punya tiga roda. Satu, syariat yang kaitannya dengan Allah. Dua, syariat yang kaitannya dengan diri sendiri. Dan tiga, syariat yang kaitannya dengan sesama manusia. Nah, tiga roda syariat Islam ini tidak boleh salah satu kita copot. Artinya tidak boleh salah satu kita tinggalkan. Kita tidak terikat di dalamnya. Kenapa? Becak, ya, ketika rodanya dilepas satu, ketika nanti ada orang yang naik becak itu celaka. Sama, Islam rodanya tiga, syariatnya itu kalau dikelompokkan menjadi tiga bagian, kalau salah satu hilang, salah satu ditinggal, tidak diamalkan, maka membuat orang juga celaka. Celakanya apa? Yang jelas ya celaka di akhirat. Nah, maka ini kalau saya gambarkan, Islam rodanya tiga, ini satu, ya, komponennya adalah ibadah dan akidah. Roda yang kedua diri sendiri, makan minum pakaian akhlak. Roda yang ketiga hubungan dengan sesama manusia atau muamalah, ya. Kalau dirinci ada bernegara, berekonomi, bergaul, pendidikan, dakwah dan jihad, dan satu lagi adalah sanksi. Nah, ilustrasi becak tadi itu coba kita bawa ke
bagian-bagian dari syariat Islam ini. Satu, syariat yang kaitannya dengan manusia dengan al-khaliq yang saya beri warna hijau. Di sini ada ibadah mahdoh ya, dan ada akidah, rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, qada dan qadar. Anggap saja begini. Anggap saja bagian akidah ini orang Islam sudah melaksanakan, sudah mengimani dan tidak ada persoalan. Nah, kita lihat bagian dari satu roda dulu. Satu roda dulu di warna hijau. Di warna hijau ini ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, kita perhatikan. Kan tadi kita tidak boleh meninggalkan, mengingkari ya bagian dari syariat Islam. Kita lihat dulu di bagian warna hijau. Ada sholat dan ada puasa misal. Nah, ketika ada perintah wajib sholat dan ada perintah wajib puasa, maka dua perintah ini, dua kewajiban ini harus dilaksanakan. Maka tidak boleh orang itu sholat tetapi tidak puasa. Atau sebaliknya, orang puasa tetapi tidak mau sholat. Gitu ya. Nah, atau kemudian kita bolak-balik misalnya. Ada orang itu sholat puasa, tapi tidak mau zakat. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena di satu sisi ada syariat tentang sholat, di sisi yang lain ada syariat zakat, dan di sisi lain ada syariat tentang puasa. Dan kedudukannya wajib. Ya, harus dilaksanakan. Nah, oke, maka masing-masing dari poin ini, masing-masing dari bagian dari syariat ini harus dilaksanakan. Yang kedua, kita lihat di bagian syariat yang warna kuning. Manusia itu diberi syariat oleh Allah yang kaitannya dengan diri sendiri. Apa misalnya? Bagaimana manusia itu makan dan minum, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh diminum. Kemudian berpakaian, batasan aurat, laki-laki maupun perempuan, akhlak juga seperti itu. Nah, di bagian kuning ini masing-masing juga ada syariatnya. Sehingga ketika ada syariat tentang makan, harus kita laksanakan. Di sana ada perintah kita laksanakan, ada larangan kita tinggalkan. Di bagian syariat berpakaian, ketetapan Allah tentang berpakaian, ada perintah menutup aurat wajib harus kita laksanakan. Di dalam akhlak harus kita laksanakan juga, misal apa? Ada perintah jujur, ada larangan untuk tidak berbohong. Nah, ada larangan untuk berbohong gitu ya. Nah, maka masing-masing dari poin-poin ini harus kita laksanakan. Karena di sana adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini. Tidak boleh seseorang itu dia makan minum yang halal tetapi tidak menutup aurat. Nah, atau sebaliknya, misalnya dia menutup aurat ya, tetapi yang dimakan yang diminum sesuatu yang haram, tidak boleh. Atau misalnya begini. Ini yang sering menjadi pembicaraan ya, menjadi seolah-olah penting mana sih antara akhlak dengan menutup aurat? Kan kadang begini. Ada yang sering mempersoalkan mendingan dialah ya. Dia itu meskipun belum berhijab tapi dia itu baik. Akhlaknya baik. Nggak pernah gibah misalnya. Daripada si dia yang sudah berhijab tapi masih suka gibah misalnya. Dia nggak jujur meskipun dia itu sudah berhijab. Nah, ini adalah kekeliruan. Kenapa? Karena di satu sisi ada syariat berpakaian, di satu sisi juga ada syariat untuk berakhlakul karimah, sehingga tidak boleh saling dipertentangkan. Harusnya bagaimana? Harusnya ya dua-duanya ini harus dilaksanakan ketika ada perintah. Perintah berakhlakul karimah dilaksanakan, perintah menutup aurat juga dilaksanakan. Gitu ya. Nah, coba kita bandingkan sekarang syariat yang warna hijau dengan yang warna kuning. Kalau tadi kan kita bandingkan masing-masing poin syariat itu yang dalam satu kotak, satu warna. Coba sekarang kita bandingkan dua kotak hijau dan kuning. Misal begini, ada seorang itu sholat,
Ada seorang itu sudah membayar zakat, puasa, bahkan sudah haji. Tapi mungkin mohon maaf, keseharian nggak mau menutup aurat atau belum menutup aurat. Ini juga nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena ada syariat yang sama-sama harus dilaksanakan. Sholat itu syariat harus dilaksanakan, puasa harus dilaksanakan, zakat harus dilaksanakan, haji harus dilaksanakan, meskipun ada syarat istitoah, mampu. Nah, ada juga syariat wajib untuk menutup aurat. Nah, ini. Jadi, masing-masing syarat ini harus dilaksanakan. Inilah pentingnya, teman-teman sekalian, saat sekalian kita mengetahui rincian atau tadi ruang lingkup syariat itu, sehingga kita tahu ada di mana sih sebenarnya perintah Allah itu, ada di mana saja sih sebenarnya larangan dari Allah itu. Oh, ternyata larangan Allah, perintah Allah itu tidak hanya kita temui dalam soal ibadah saja. Perintah itu bukan sholat saja ternyata, tapi ternyata juga dalam hal berpakaian ada perintah, dalam berakhlak itu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, sekarang masih tersisa satu kotak yang warna merah. Ini kita perhatikan. Warna merah ini adalah syariat yang kaitannya dengan manusia, dengan sesama manusia. Coba teman-teman perhatikan, kalau kita cari di dalam kitab-kitab fikih yang sudah disusun oleh para ulama, biasanya para ulama itu ketika menyusun kitab fikih, bab 1 itu biasanya toharoh. Setelah toharoh nanti sholat. Setelah sholat nanti ada zakat, ada puasa, ada sembelihan, dan seterusnya. Terus nanti masuk, kemudian ada nikah. Nah, ini pernikahan. Nah, pernikahan nanti rentetannya banyak ya. Ada susuan, kemudian ada juga nanti pengasuhan, kemudian nanti macam-macam. Kemudian nanti ada mulai masuk jinayat, kemudian nanti masuk masalah hutang piutang, ada nanti masuk waris, dan seterusnya. Nah, coba nanti teman-teman perhatikan di kitab-kitab ulama itu memang lebih banyak itu bahasanya adalah yang masuk kategori yang warna merah ini. Kalau teman-teman buka dari halaman yang paling belakang, ya, kalau itu satu jilid loh ya. Kalau itu berjilid-jilid berarti buka saja, baca saja dari jilid yang terakhir. Itu biasanya kita temukan pembahasan-pembahasan para ulama itu di bagian yang warna merah ini. Jadi sangat banyak dan betul-betul kita itu menemukan. Jadi mungkin ini ya karena mungkin jarang disampaikan, jarang kemudian dibahas dalam khutbah, dalam ceramah, pengajian, sehingga kita tahunya itu mungkin ranah syariat itu hanya di warna hijau dan di warna kuning ini. Ya. Padahal ini banyak sekali di sini. Allah menurunkan aturan melalui wahyunya, Al-Quran dan hadis itu di sisi bagian syariat yang warna merah ini sangat banyak dan real kita temui. Dulu masih ingat teman-teman ketika kita membahas pendetailan satu-satu tentang poin-poin ini ada semua kan. Nah, disitulah. Jadi ini juga sama, di bagian-bagian warna merah ini ada syariat Allah harus dilaksanakan, kalau itu perintah harus dijauhi, kalau itu larangan. Riba misalnya, berekonomi nggak boleh transaksi ribawi, harus ditinggalkan. Ukubat misalnya dulu, sanksi orang yang berzina ya harus dilaksanakan. Nah, sama. Sekarang kita bandingkan warna hijau dengan warna merah ya misalnya ya. Orang itu sholat, orang itu zakat, puasa, haji. Tapi mohon maaf, misalnya dia itu transaksinya transaksi ribawi. Nah, maka enggak boleh. Sama-sama ini perintah ya dilaksanakan, ini larangan juga harus ditinggalkan. Ya. Karena apa? Karena ini sama-sama perintah. Maka penting kita ini tahu di mana ada syariat itu. Ya, ketika kita sudah tahu maka kita laksanakan. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan juga ini di bagian syariat yang saya beri kode kuning, hijau, merah ini ada maknanya, gitu ya. Ini sebagai permisalan saja tadi. Roda ya, becak 3 kalau kita copot satu nggak bisa jalan. Kalau ada penumpangnya orangnya akan celaka. Sama syariat Islam ini rodanya 3. Kalau kemudian salah satu bagian dari syariat ini tidak dilaksanakan ya orangnya akan celaka kan seperti itu. Kenapa? Karena
ancaman dari Allah ketika tadi orang itu tidak mau berhukum pada Allah, paling fatal itu dia bisa jatuh pada kafir kan gitu. Nah, sekarang kita perhatikan di syariat yang warna hijau ini banyak dilaksanakan oleh orang Islam. Dan orang Islam paling sensitif kalau disebut-sebut di apa? Dirusui itu ya, di bagian syariat warna hijau. Udahlah kamu gini aja, nggak usah sholat, saya bayar 5 juta gitu. Mungkin orang nggak bakalan mau, dia akan tetap sholat gitu. Udah hajinya diganti di Indonesia saja, orang tetap nggak mau gitu ya. Tapi coba kita perhatikan. Ini kalau hijau ini maknanya kalau dalam lampu lalu lintas jalan ya. Jadi ini saya kasih kode hijau ini maknanya syariat di warna hijau ini memang banyak yang jalan. Nah, kemudian apa namanya? Yang syariat yang di bagian warna kuning ini saya kasih kode warna kuning ini sama seperti lampu lalu lintas. Kalau kuning itu kan ada yang jalan, ada yang berhenti ya. Nah, ini juga sama. Ini saya kasih kode warna kuning, syariat di kotak warna kuning ini orang Islam ada yang menjalankan, ada yang nggak mau gitu. Dan kalau di warna hijau tadi itu orang sensitif, kalau di Ruswi kalau ini udah ada yang mulai cuek, udah ada yang mau nolak juga gitu. Ya misalnya pakaian. Udah ini pakai pakaian yang nutup aurat. Loh, gimana ini kan negara ini banyak suku dan adat istiadat. Pekerjaannya juga macam-macam. Ya kan? Lah, ini kan badan-badan saya, terserah saya. Nah, orang sudah mulai ada yang tidak mau tunduk terhadap syarat itu. Bukan hanya nggak mau tunduk, ada yang menolak gitu ya. Nah, satu lagi syariat yang saya kasih kode warna merah. Merah itu kalau dalam lampu lalu lintas itu kan berhenti ya, nggak ada yang berani jalan. Ini juga sama. Saya kasih kode warna merah ini maknanya syariat yang ada di kotak warna merah ini hari ini nggak bisa berjalan. Kita tidak melihat sanksi atau ukubat yang seperti yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebuah negara yang kemudian berjalan seperti apa yang setelah Allah tuntunkan. Perekonomian, nah kita tahu sendirilah ya bagaimana riba ini yang sejatinya haram itu, tapi hari ini sangat menggurita. Pergaulan bahkan kita temukan sehari-hari bagaimana kehidupan pergaulan yang bebas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah gitu ya, atau kemudian sampai terjadi penyimpangan seksual dan seterusnya ya. Meskipun seharusnya di warna kuning, warna hijau, warna merah ini semuanya kita harus terikat pada syariat Islam. Nah, oleh karena itu gini teman-teman sekalian, satu, kita harus tahu bagian-bagian dari ruang lingkup syariat ini. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa disinilah kita ini harus terikat pada syariat Allah. Maka kita harus tahu bagian-bagian dari syariat ini. Yang ketiga, kita harus mengamalkan. Nah, persoalan mengamalkan ini pernah dulu dalam diskusi, dalam tanya jawab, pernah ada yang menanyakan bagaimana kemudian kalau ada syariat ini yang belum kita laksanakan. Ingat, dari sekian banyak syariat ini, ada yang bisa kita laksanakan secara individu, ya kita laksanakan. Ada yang bisa dilaksanakan ketika ada jamaah atau butuh orang lain, ya kita laksanakan bersama-sama. Contoh menikah itu kan butuh orang lain. Berekonomi ya, maka kita harus bertransaksi yang sesuai dengan syariat. Kalau kemudian ada kendala, ya tetap harus kita kembalikan pada syariat. Bukan kok kemudian ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda dengan syariat, kemudian kita langgar syariat, itu bukan. Tetapi semaksimal mungkin kita ini tetap pada rel syariat. Nah, yang ketiga, ketika itu adalah ranahnya negara, ya termasuk sanksi dan seterusnya itu, maka itu bukan ranah individu dan bukan ranah kelompok.
Nanti kita akan sampai kepada pembahasan. Nah, oleh karena itu teman-teman sahabat sekalian, inilah pentingnya kita ini tahu batasan-batasan dari syariat Islam. Baik, sampai di sini. Ini sebenarnya masih panjang ya. Nanti sampai kepada pembahasan bagaimana nanti syariat ini diterapkan, terus bagaimana nanti kalau tidak diterapkan dan seterusnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang karena ini waktunya terbatas. Oke, baik.